Sabtu 14 Januari 2023, aksi mogok kerja PT Gunbuster Nickel Industry atau GNI di Morowali Utara berujung ricuh. Sejumlah fasilitas perusahaan dan kendaraan dirusak. Mes karyawan juga dibakar massa. Para pekerja lokal disalahkan, dituduh sebagai penyerang TKA. Benarkah peristiwa itu luapan kekecewaan para pekerja yang menuntut hak mereka ke perusahaan? Laporan ini disusun dengan merangkai video dan kesaksian dari tempat kejadian. Kami juga memakai video-video yang beredar di media sosial. Dari semua itu kita jadi tahu apa yang sebenarnya terjadi di Morowali Sabtu lalu. Di sini anak seorang sama Cina. 屋上まで上がってこい。そこで怠慢だ。Video ini adalah rekaman Revi Limbong, seorang pekerja PT GNI yang viral di media sosial. Dari video inilah peristiwa naas itu dimulai. Sebelum kericuhan terjadi pada Sabtu 14 Januari lalu, mulanya aksi mogok kerja berjalan damai. Ini adalah video saat para pekerja yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional melakukan aksi mogok massal di pintu masuk PT GNI. Situasinya masih berjalan normal. Dan ini adalah video ketika Serikat Pekerja memasuki area pabrik, meminta teman mereka juga ikut melakukan aksi mogok massal. Situasinya juga masih normal. Dan pemukulan pun terjadi dalam rekaman video ini. Seorang pekerja lokal dipukul menggunakan pipa besi oleh TKA PT GNI. Aksi itu bisa dicegah setelah dilerai. Di video ini kamu bisa lihat, Serikat Pekerja beramai-ramai memasuki area gudang dan tak ada penyerangan terhadap TKA. Tapi yang terjadi kemudian, para pekerja lokal diserang TKA menggunakan pipa besi. Pipa yang sama dengan video awal pemukulan tadi. Dan disinilah pengerusakan dan pembakaran kendaraan terjadi dan dilakukan oleh TKA. Di sini anak seorang sama Cina. Di video ini kamu bisa lihat, setelah diserang membabi buta dengan pipa besi, para pekerja lokal berlari keluar. Sempat saling lempar batu, tapi aksi ini kemudian dilerai aparat keamanan. Setelah aksi kekerasan itu, para pekerja lokal kembali ke pos pintu masuk. Mereka meminta aparat menindak aksi pengerusakan oleh TKA, tapi tak ada tanggapan. Setelah aksi mogok tadi, massa kemudian membubarkan diri jam 5 sore sesuai kesepakatan aksi dengan aparat keamanan. Tapi pada pukul 8 malam, tiba-tiba ada aksi lanjutan di area pabrik. Aksi itu dilakukan pekerja yang bertugas shift malam. Aksi ini ialah lanjutan setelah terjadi pemukulan pekerja lokal dan tak ada tanggapan dari keamanan. Ini adalah video saat para pekerja masuk ke dalam pabrik mencari-cari TKA buntut pemukulan yang terjadi pada siang hari. Kamu bisa dengar suara dalam video ini, massa sudah terprovokasi dan menyasar TKA. Provokasi itu juga membuat massa berdatangan dari arah Desa Bunta. Ketika massa semakin banyak, aparat mencoba meredam dan menenangkan massa. Kamu bisa dengar di video ini upaya aparat meredam emosi massa. Dan ini adalah video bentrok antara TKA dan pekerja lokal. Dalam video dari sisi lain dan lebih dekat ini, kamu bisa lihat TKA nyaris menjadi bulan-bulanan massa. Tapi hal itu bisa dicegah aparat.
Jangan bela Cina, Jangan cuma Cina bela. Aparat tolong, bela juga Indonesia, Aparat. Kamu bisa lihat di video ini bagaimana provokasi berbau sara sudah memuncak pada malam itu dan massa terus berdatangan. Dan suasana pun makin mencekam di area ini. Massa melakukan pembakaran kendaraan pabrik. Kamu bisa lihat video sudut ini. Api telah berkobar luas membakar kendaraan pabrik PT GNI. Kerusuhan pun segera meluas di area pabrik. Kamu bisa lihat bagaimana massa menyerang petugas dalam video ini. Massa juga membakar mes TKA. Di video ini kamu bisa lihat seorang pekerja lokal tak sadarkan diri dan coba diselamatkan. Situasi pun makin tak terkendali. Situasi yang memanas dan mencekam membuat juga satu pekerja TKA tewas. 死的那个中国人是那天暴乱的时候开着装载机，然后本来他们印尼人仗着人多势众，在这里面打砸抢烧，中国人反抗了。然后有的人是开的装载机，然后捍卫自己的财产安全。然后那个中国人是冲上去以后，他没来得及躲。 Pangkal bentrok antara TKA dan pekerja lokal sebenarnya bermula dari sini. Kamu bisa lihat, sejak aksi akhir Desember tahun lalu itu, para TKA ini dibekali pipa besi. Dan peralatan itu kembali dibawa lagi saat pekerja lokal melakukan aksi pada 14 Januari kemarin. Ini adalah video para TKA saat apel dalam aksi Serikat Pekerja pada akhir Desember 2022. Terlihat mereka membawa pipa besi. Dan ini adalah video TKA dengan pipa besi saat mereka dievakuasi sehari setelah kerusuhan. Terlihat selain membawa barang bawaan, mereka juga menenteng pipa besi. Lalu untuk apa pipa besi itu dipegang oleh TKA sementara mereka kebanyakan bekerja sebagai pengawas? Sebenarnya, hubungan antara TKA dan pekerja lokal selama ini berjalan baik. Para pekerja lokal juga tak pernah mengusik para TKA. Aksi mogok itu dilakukan para pekerja karena PT GNI selama ini tak pernah mengabulkan permintaan pekerja soal keselamatan. Ini adalah gambaran bagaimana pihak PT GNI mengabaikan keselamatan pekerja. Hilir mudik alat berat menjadi satu dengan jalur keluar masuk pekerja ke dalam pabrik. Setidaknya pihak perusahaan menyediakan lahan parkir bagi karyawan agar karyawan ini tidak menggunakan roda 2 masuk ke dalam site, setidaknya dijemput lah bang ya. Karena mengingat di dalam kondisi dalam itu belum lagi loader, belum lagi mobil trailer yang panjang, belum lagi mobil dump truck, ya kan. Jalan yang digunakan sama dengan jalan yang digunakan oleh roda 2 sehingga kemarin terjadilah namanya fatality, 2 orang yang kemudian digunakan mobil dan meninggal. Dan puncak abainya PT GNI ialah kebakaran menewaskan Made Devri dan Nirwana Sele saat ledakan tungku pada 22 Desember 2022. Dalam aksi akhir Desember lalu sebenarnya sudah ada kesepakatan antara pihak perusahaan dengan para pekerja. Bahkan Bupati Morowali yang hadir dalam mediasi itu memastikan bahwa tuntutan para pekerja disampaikan ke perusahaan. Dan kalau kesal teman-teman kita sudah sampaikan. Dan beliau sudah sepakat tahun depan awal Januari tahun depan gaji sudah naik. Ya. Dan ini beliau sudah garansi. Kemudian fasilitas dengarkan dulu. Fasilitas terkait safety juga akan ditingkatkan. Tapi sejak saat itu tidak ada perubahan yang berarti didapatkan para pekerja.
Ini adalah poin tuntutan mengapa pekerja melakukan aksi mogok pada 11 hingga 14 Januari lalu. Pertama, menuntut adanya K3. Kedua, meminta APD. Ketiga, meminta peraturan perusahaan. Dan keempat, ialah meminta perusahaan tidak memotong uang tanpa alasan yang jelas. Poin lainnya yang mereka tuntut ialah hak atas meninggalnya Made dan Nirwana Sele. Hak-hak itulah yang belum dipenuhi perusahaan selama ini dan malah membuat bom waktu konflik antara pekerja lokal dan TKA. Masalah K3 ini kan sesuai dengan peraturan perusahaan juga kan. Peraturan perundang-undangan harus dalam artian syarat-syarat K3 ya kan, maksudnya keselamatan itu di dalam itu masih kurang, Bang. Ya, seperti dengan alat pelindung diri itu masih kurang. Maksud saya, setidaknya perusahaan menyediakan alat pelindung diri sesuai dengan pekerjaan pekerja di dalam. Ya, contoh kecilnya orang yang kerja di pabrik, terutama kerja di bagian flag begitu. Setidaknya ada alat pelindung diri bagi dia. Jangan pakai kaos oblong lah atau hanya sekedar baju-baju biasa lah ya kan. Kami mengonfirmasi hal ini kepada PT GNI. Halo Mbak Audrey, selamat sore. Saya Klana tadi dari Narasi TV. Bagaimana sudah ada ya? Untuk buat janji untuk ketemu, untuk bagian rumahnya lagi tidak ada tempat Pak. Cuman nanti aku minta nomor Bapak Klana aja biar nanti tim humasnya yang hubungi Bapak. Hingga berita ini dipublikasikan, PT GNI tak memberi tanggapan.